Dan minat masyarakat untuk menjadi petugas pemadam kebakaran di lingkungan Pemprov Jakarta pada 2025 membludak. Dari 24.450 orang yang melamar, hanya akan diterima 1.000 orang petugas pemadam kebakaran. Jakarta ternyata masih menjadi magnet utama pencari kerja dari berbagai daerah. Menjadi penjinak api kini digandrungi. Bagaimana tidak, puluhan ribu warga dari berbagai daerah di Indonesia mendaftar menjadi calon petugas pemadam kebakaran di Jakarta. Padahal Pemprov Jakarta hanya akan menerima 1.000 petugas damkar dengan status penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP, yang bukan pegawai negeri ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Hingga lamaran ditutup, jumlah pelamar petugas damkar Jakarta menembus angka 20.405 orang. Hanya 17% atau sedikitnya sekitar 4.200 orang yang memenuhi persyaratan administrasi. Damkar kemarin yang mendaftar adalah 24.405. Dari 24.000 itu, 17% yang memenuhi syarat administrasi. Apa salah satunya? Banyak yang rata-rata tingginya tidak memenuhi, yaitu 165. Yang kedua, karena disyaratkan untuk warga di luar Jakarta harus mempunyai SIM B1, maka banyak sekali yang tidak mempunyai SIM B1. Kondisi ini menjadi gambaran nyata bahwa Jakarta masih menjadi magnet utama pencari kerja dari berbagai daerah. Tetapi yang membuat saya terkejut adalah warga di luar Jakarta yang mendaftar cukup tinggi, di atas 45%. Sehingga dengan demikian, kalau dia tidak memenuhi syarat, ya tentunya gugur dengan sendirinya. Dan untuk lowongan 1.000 kali ini, mohon maaf, memang diprioritaskan tentunya bagi warga Jakarta. Meski tugas utama damkar adalah menangani kebakaran, kenyataannya di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Dalam berbagai situasi darurat non-kebakaran seperti kemunculan hewan liar hingga penyelamatan di tempat sempit, masyarakat justru lebih sering memilih menghubungi damkar. Pemadam kebakaran dinilai sigap menanggapi pengaduan dan keluhan warga. Mereka dianggap tanpa pamrih dalam bekerja. Mereka hadir tanpa banyak pertanyaan, tanpa prosedur berbelit-belit, dan fokus pada penyelamatan. Pendekatan inilah yang menumbuhkan kepercayaan masyarakat, bahkan di luar peran utamanya. Mungkin karena itulah banyak pencari kerja yang berbondong-bondong terpanggil jiwanya untuk mengabdikan diri menjadi petugas pemadam kebakaran di Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, proses penerimaan petugas pemadam kebakaran Jakarta tahun 2025 dihadapkan pada kegagalan yang masif di tahap administrasi. Tercatat dari 24.405 pelamar untuk 1.000 formasi, hanya sekitar 17% atau sekitar 4.200 kandidat yang dinyatakan memenuhi syarat awal. Untuk mengulasnya lebih lanjut, kita langsung membahasnya bersama Staf Sus Gubernur Bidang Komunikasi Publik Jakarta, Ciko Hakim. Bang Ciko, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Apa kabar, Iqbal? Baik, semoga selalu sehat Bang Ciko. Seperti semua pencari kerja yang saat ini mungkin sedang berjuang untuk mendapatkan sumber rezeki ya. Bang Ciko, kalau kita berbicara soal branding dari pemadam kebakaran ini kan sekarang sedang menjadi perbincangan, bahkan image-nya itu terkesan heroik. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu alasan begitu membludaknya minat warga untuk melamar menjadi petugas pemadam kebakaran, Bang Ciko? Kami mempunyai keyakinan itu menjadi salah satu unsur yang membuat masyarakat atau para pencari kerja itu ingin sekali masuk ke dalam formasi damkar ya. Karena kita tahu tupoksinya sendiri dan kata-katanya sendiri adalah Gulkarmat, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Jadi tupoksinya ini sudah sangat mengarah pada hal-hal yang sifatnya membantu, menyelamatkan, dan menanggulangi. Jadi memang diuntungkan melalui tugas pokok dan fungsinya, sehingga memang sifatnya 100% pelayanan. Dan memang kita tahu damkar tugas-tugasnya juga di Jakarta khususnya mendedikasikan waktu dan tenaganya betul-betul untuk melakukan apa yang menjadi tugasnya. Dan citra yang baik ini tentu membuat pencari kerja merasa bangga apabila bisa menjadi bagian dari Jakarta.
Oke, Bang Ciko, kebutuhan pemadam kebakaran untuk di Jakarta sendiri sebenarnya berapa sih? Emang sebanyak itu ya? Bahkan lebih sebenarnya, tapi kan ini semua terkait juga dengan kecukupan anggaran kami ya, kesiapan fiskalnya. Jadi kekurangannya masih lebih banyak daripada 1.000, tapi memang di tahun ini dicanangkan 1.000 dulu, tapi tahun depan juga akan ada penambahan. Nah, dari 1.000 itu sendiri tadi sudah dikatakan bahwa pendaftarnya itu 24.000 lebih. Jadi memang kita lihat minatnya sangat banyak, apalagi pencari kerja di Jakarta ini bukan hanya adalah warga Jakarta, tapi juga warga-warga di luar Jakarta. Mungkin bukan karena memang Jakarta menarik untuk menjadi tempat tinggal maupun bekerja, tapi juga memang kita tahu kondisi ekonomi nasional maupun global yang kurang menentu, sehingga banyak sekali pengangguran, banyak sekali PHK, dan banyak sekali pencari kerja di usia baru lulus kuliah atau baru lulus sekolah, maupun juga yang kehilangan pekerjaan atau berhenti kontraknya, sehingga pendaftar begitu banyak. Tapi memang di tahun ini kita merencanakan untuk mencari 1.000 tugas damkar baru. Oke, dan ternyata kebutuhannya lebih banyak dari itu ya. Bang Ciko, Pak Gubernur bilang kalau lebih dari 45% ya, atau 45% pendaftar kemarin itu ternyata berasal dari luar Jakarta. Bagaimana Anda membaca data ini, Bang Ciko? Jadi petanya itu tadi, situasi kondisi ekonomi yang kita harus akui ya, secara nasional maupun secara global itu kurang baik dan memang sedang goncang dan goyah, tetapi kemudian itulah yang membuat warga di luar Jakarta yang mungkin di daerahnya masing-masing kurang tersedia lapangan kerja baru, dan ketika ada pembukaan lapangan kerja dan memang bagi Jakarta sudah diarahkan oleh Pak Pramono Anung, kita tidak boleh tertutup karena memang ini kan tetap bagian dari warga negara Indonesia. Saudara-saudara kita emang yang mencari kerja, tapi tentu ada keistimewaan yang diberikan tetap pada warga Jakarta. Istilahnya kalau memang kompetensinya sama, segala-galanya sama, dan memang hanya ada satu spot, tentu yang akan didahulukan adalah warga Jakarta. Tetapi kita tetap memberikan ruang untuk saudara-saudara kita yang daftar. Jadi dari yang lolos administrasi awal, ada juga dari warga luar Jakarta. Mudah-mudahan sebagian juga akan bisa tertampung di damkar. Melihat banyaknya peminat, membludaknya peminat, apakah ada jaminan bagaimana Pemprov ini menjamin tidak ada titipan, Bang Ciko, selama proses rekrutmen berlangsung? Sampai hari ini kami belum mendengar ya, kalaupun ada kira-kira kasakusuk yang menyampaikan bahwa ada orang dalam lah, dan itu hal yang biasa dan sering kita dengar. Namun kami berharap ada laporan resmi yang betul-betul bisa menyebut siapa yang melakukan, di mana dan waktunya kapan, dan apa yang diserahkan apabila memang ada uang pelicin lah misalnya, dan lain-lain. Tetapi sampai hari ini belum ada laporan yang spesifik terkait itu, dan kami betul-betul memantau ini dari semua sisi, dan Pak Gubernur juga mewanti-wanti bahwa bila sampai ada yang terlibat dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur, tentunya akan ditindak. Dan mudah-mudahan ini bisa semua berjalan lancar, karena memang persyaratan untuk damkar ini kan spesifik ya, tingginya harus di atas 165, harus punya SIM B1, jadi bukan sekedar mencari kerja atau dianggap orang yang bisa bekerja dan lain-lain, tetapi juga setelah lulus administrasi ini akan banyak tes yang harus dilalui, masuk dengan tes fisik. Kita juga melibatkan pihak ketiga untuk melakukan tes tersebut, jadi bukan hanya dari internal damkar saja, sehingga betul-betul kita bisa mendapatkan anggota damkar yang ke depan yang kompeten, yang memang pantas untuk bisa menduduki jabatan tersebut, sehingga bisa melakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Jakarta pada khususnya. Oke, mengingat ramainya peminat untuk bekerja di Jakarta, Jakarta masih menjadi magnet. Kita ingat terakhir kali PPSU juga membludak, peminatnya mencapai ribuan. Nah, bagaimana Pemprov Jakarta ini memastikan untuk memprioritaskan warga Jakarta, tapi di sisi lain juga tidak tertutup terhadap warga dari luar Jakarta yang ingin mendapatkan mata pencaharian di Jakarta? Apa kebijakannya, Bang Ciko? Kebijakannya itu kami membuka seluas-luasnya, tidak membatasi, itu yang pertama. Yang kedua tentunya, bila untuk warga Jakarta memang ada hal-hal yang kita dahulukan. Tapi kemudian
kalau memang kompetensinya lebih atau kemampuannya sangat lebih dan itu bisa kita dapat dari siapapun, sekalipun itu bukan warga Jakarta, tentu akan diterima karena terkait dengan ini pada ujungnya siapapun yang direkrut adalah untuk melayani masyarakat Jakarta. Artinya kita mencari orang yang terbaik, orang yang paling mampu untuk bisa melayani warga Jakarta. Memang ada ratusan ribu pencari kerja di Jakarta maupun dari luar Jakarta. Sampai sekarang kami sudah mencoba menyediakan lapangan tersebut yang memang kami butuhkan juga untuk melayani warga Jakarta. 1.000 tadi, 1.200 PPSU, sekarang 1.000 petugas damkar, dan nanti kemungkinan akan ada lagi untuk mencari petugas di Dinas Sumber Daya Air maupun Dinas Hidup atau pasukan biru dan pasukan hijau. Tapi nanti kita lihat saja ke depannya dan mudah-mudahan ini bisa sedikitnya menampung sebagian dari warga masyarakat sedang mencari kerja. Tapi di luar itu tentu Pemprov juga menyelenggarakan konser ya, seperti yang dijelaskan tadi, dan mudah-mudahan juga semua stakeholder terlibat untuk bisa menampung tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja yang layak bagi warga Jakarta. Oke, terakhir Bang Ciko, saya ingin menyuarakan publik saja. Pada sekarang kan ketika ada masalah telepon damkar begitu. Kalau di komen banyak naikkan gajinya. Nah, apakah ada rencana, mungkin ini masih terlalu dini untuk membahasnya, mengingat bidang kerja damkar yang sekarang semakin luas, apakah nanti ada rencana untuk menyesuaikan kesejahteraan dari teman-teman pemadam kebakaran, Bang Ciko? Kalau nggak salah Pak Gubernur sudah menyampaikan beberapa minggu lalu gaji petugas damkar sekarang akan mendekati angka 7 juta ya, tidak lagi hanya UMP. Oke, baik, kami mengalami kendala komunikasi. Oke, sudah bisa mendengar. Baik, jadi sudah direncanakan ya Bang Ciko ya, nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Terima kasih. Direncanakan di atas 6 juta rupiah per bulan. Terima kasih. Oke, ini pasti dinantikan oleh teman-teman petugas pemadam kebakaran. Bang Ciko, terima kasih. Pokoknya kita pantang pulang sebelum padam ya. Bang Ciko, sekali lagi terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.